Sebelumnya, setelah Nuo berhasil menyelamatkan Star Queen, walau sebenarnya tidak perlu diselamatkan, Star Queen pun merasakan tubuhnya sangat panas diakibatkan meminum minuman dari bos Wang CS. Nuo pun bergegas membawa Star Queen pergi dan melompat dari lantai 3. Saat Nuo mendarat, kakinya malah menginjak tangannya saudara Yong dan itu membuatnya sangat kesakitan. Sedangkan bos Wang tengah pingsan dengan mulut berbusa di dalam tong sampah. Melihat itu, Nuo pun langsung mengambil gawainya bos Wang. Lalu scene berganti di pinggiran kota bagian selatan kota Jingling. Di sana terlihat Li Qingshan tengah asik berendam. Pikir Li Qingshan, dokter mengatakan jika dia berendam di air panas akan melancarkan sirkulasi darah dan merilekskan urat. Seharusnya ini berguna, karena sudah seperti ini aku sudah tidak mempunyai hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Tiba-tiba gawainya berdering. Segera Li Qingshan mengangkatnya dan mengatakan, "Halo." "Hai Li Qingshan," ujar orang yang menelpon Li Qingshan. Sontak membuat Li Qingshan sangat terkejut mendengarnya karena dia tahu suara ini adalah suara saudara Honan yang selalu menghantui mimpinya tiap malam. Li Qingshan pun menanyakan kenapa saudara Honan mencarinya. Saudara Honan alias Babang Nuo pun mengungkapkan bahwa dia sedang memakai gawai salah satu bawahannya. "Kau tahu kan?" Mendengar itu, Li Qingshan mengatakan bahwa gawai yang sedang dipakai Tuan Honan adalah milik saudara Wang. "Tuan Honan, apakah ada masalah dengan bawahanku?" tanya Li Qingshan hati-hati. "Oh, tidak ada," jawab Nuo yang sedang menjadi Honan. Mendengar itu, bos Li Qingshan sangat lega mendengarnya. Namun Nuo melanjutkan perkataannya, "Tapi hari ini dia menculik seorang wanita dari jalanan, membawanya kembali ke Aula Zepeng dan memasukkan obat ke minumannya." "Siapa nona itu?" tanya Li Qingshan yang mulai gugup. "Dia adalah istriku," ujar Nuo menjawab sambil berteriak. Mendengar itu, sontak Li Qingshan sangat terkejut dan membuat gawai yang dipegang nyemplung ke kolam air panas. "Istrinya? Sudah berakhir, semuanya berakhir. Saudara Wang, kau menggali kuburan untuk tuan ini," gumam Li Qingshan pasrah. Lalu salah satu anak buahnya berlari mengabari sesuatu kepada Li Qingshan bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Apalagi yang terjadi?" teriak Li Qingshan bertanya. Anak buahnya pun sambil berbisik mengatakan bahwa Gukang dan Wang jatuh dari lantai 3 dan seseorang mengacak-ngacak Aula Zefeng. Li Qingshan yang mendengar dari anak buahnya pun bertanya apakah dia sudah mati. Anak buahnya pun menjawab bahwa dia tidak mati. Setelah dikirim ke rumah sakit, dokter mengatakan jika lukanya tidak parah, hanya saja beberapa tulangnya retak. Mendengar saudara Wang tidak mati, membuat Li Qingshan mengamuk karena sudah membuat masalah bagi dirinya. Lebih baik dirinya sendiri saja yang menghabisinya. "Ayo," ajak Li Qingshan kepada anak buah di sampingnya. Setelah menenangkan diri, dipikir-pikir Li Qingshan lebih baik dia melihat situasinya terlebih dahulu. Lalu Li Qingshan menjelaskan bahwa saudara Wang terlibat masalah hari ini. Dia mengambil wanita dari jalan. Kau pasti tahu isi pikirannya kan? Dia selalu tidak bisa melepaskan pandangan dari gadis cantik bin seksi. "Apakah ada masalah dengan identitas wanita ini? Siapa dia?" tanya sang anak buah. "Wanita ini adalah istri orang itu." "Ya, orang itu yang sudah membuatku seperti ini," jawab Li Qingshan. Mendengar itu, anak buahnya sangat terkejut. Lalu Li Qingshan meminta pada anak buahnya ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya dan memberikan waktu setengah jam untuk mencari tahu. Dan juga meminta membawa saudara Wang ke tempatnya, walaupun dia sedang sekarat tetap bawa kemari ke tempat ini. Sang anak buah pun dengan senang hati akan melaksanakan tugas yang dipinta bosnya ini. Sebelum melaksanakan tugasnya, bos Li Qingshan meminta dibawakan gawai cadangannya terlebih dahulu. "Baik bos," ujar sang anak buah. Sementara itu di tempatnya Babang Nuo, terlihat Nuo sedang mencekoki banyak air minum ke Star Queen. Star Queen pun berujar bahwa dirinya tidak ingin minum air, dia hanya ingin ciuman dan pelukan. Mendengar itu, Nuo langsung mengatakan bahwa jadilah gadis baik dan minumlah banyak air untuk menghilangkan efek alkohol dan obat di tubuhmu. Terlihat gawai Nuo bergetar, seseorang telah menelponnya. Nuo pun mengangkatnya. Orang yang menelpon adalah Li Qingshan. "Kenapa kau tadi tiba-tiba menutup teleponnya?" tanya Nuo. Tadi aku terlalu gemetaran dan gawainya tidak sengaja jatuh ke air," jawab Li Qingshan. "Aku tidak tahu yang dikatakannya benar atau tidak, tapi dapat disimpulkan jika dia ketakutan," ucap Nuo dalam benaknya. "Baiklah, mari kita selesaikan," ujar Nuo.
Sebelum itu, aku ingin bertanya, istri Tuan tidak apa-apa kan? Tanya Li Kingsan. Ya, dia baik-baik saja. Jika tidak, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghubungiku, jawab Nuo sedikit mengancam. Mendengar itu, Li Kingsan sangat lega. Li Kingsan pun mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu sama sekali tentang masalah ini. Meskipun dia harus memakan jantung beruang dan macan, dia pasti tidak akan mengulanginya lagi. Karena dia akhir-akhir ini keluar untuk memulihkan diri, jadi dia tidak terlalu memperhatikan urusan aula. Bagaimana jika aku akan menghabiskan malam dengan Tuan, dan aku akan mendengarkan seluruh penjelasanmu. Setelah itu, kita bisa menentukan hukuman untuknya. Bagaimana Tuan? Tanya Li Kingsan. Oke, kau harus mendengarkan penjelasan tentang masalah hari ini, jawab Nuo. Ya, tunggu saja pesan dariku, ujar Li Kingsan. Nuo pun menutup teleponnya. Lalu dengan muka memerah dan menggodanya, Starqueen mengatakan bahwa dirinya sangat kepanasan. Segera Nuo langsung mengambil botol air minum dan langsung meminumkannya agar Starqueen lebih tenang. Tiba-tiba botol minum terlempar dikarenakan Starqueen menggunakan kekuatannya. Aku tidak mau minum. Tidak, teriak Starqueen yang langsung memeluk Nuo dengan eratnya karena dia hanya ingin pelukan bukan minuman. Sedangkan dalam benaknya Nuo bergumam bahwa dirinya tidak berani memeluk Starqueen. Menurutnya api dari ini bisa menyebabkan kebakaran besar. Karena Starqueen terlalu kuat, Nuo pun tidak bisa melepaskan pelukannya. Nuo pun berujar, apa kau ingin tidur? Posisi ini kurang pas, pinggangku bisa sakit. Segera Starqueen menjatuhkan tubuhnya di sofa. Baiklah, kurasa ini lebih baik, ungkap Nuo. Setelah 1 jam, Starqueen akhirnya bangun dan segera pergi untuk mandi. Melihat itu, Nuo sangat bingung. Padahal sebelumnya Starqueen sangat mabuk. Menurut Nuo, aneh bin ajaib. Setelah itu, Starqueen meminta kepada suaminya agar membawakan baju karena dia tadi lupa membawa baju. Mendengar permintaan istrinya, Nuo langsung bergumam dalam pikirannya. Ini buruk, mana mungkin aku mempunyai pakaian wanita di rumah ini. Tunggu sebentar, ujar Nuo ke istrinya. Setelah beberapa menit, Nuo mengetuk pintu kamar mandi sambil membawakan pakaian yang dipintanya tadi. Mendengar itu, Starqueen sangat kaget dan meminta Nuo agar tidak masuk. Lalu Starqueen keluar dan mengambil pakaiannya yang ada pada Nuo. Setelah memakai pakaian yang diberikan suaminya, Starqueen merasa celana dalamnya terlalu kecil. Lalu Starqueen duduk di samping Nuo dan ingin mengatakan sesuatu. Maafkan aku tahu kamu adalah suamiku. Dan seorang suami bisa melakukan apapun kepada istrinya. Tapi aku belum siap. Beri aku sedikit waktu, oke? Jangan terlalu memikirkannya. Tidurlah, ujar Nuo sambil mengelus-ngelus Starqueen yang lagi jinak ini. Hehehe. Sedangkan itu di sisi lain, tepatnya di penginapan air panas. Li Kingsan pun sudah mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi saudara Wang. Dengan kata lain, saudara Wang menerima seorang pria bernama Gukang dan membantunya menyelesaikan masalah Gukang. Agar bisa memeras uang dari anaknya, dia pergi ke sebuah TK dan mengambil anaknya. Lalu dia menculik seorang wanita di gerbang TK itu. Begitu kan intinya, ujar Li Kingsan setelah mendengar informasi dari anak buahnya. Wanita itu bersama dengan ibu angkat anak kecilnya Gukang, ucap anak buah Li Kingsan. Gukang ini benar-benar gila. Saudara Wang juga terlalu termakan uang. Dia bahkan sampai menerima lumpur yang diletakkan di atas meja. Jadi kesimpulannya, saudara Wang bertemu ibu angkat anak ini dan teman ibu angkatnya yang mana istri Tuan Haonan. Saudara Wang terpesona dengannya dan setelah membawa wanita itu kembali ke aula Zefeng, Tuan Haonan langsung datang lalu menghajar saudara Wang dan yang lainnya. Karena telah mengambil wanita, anak kecil dan ibu angkatnya, ujar Li Kingsan menyimpulkan. Mendengar kesimpulan dari bosnya, sang anak buahnya pun mengungkapkan bahwa kesimpulan bos tidak semuanya benar. Menurut cerita dari saudara Wang, wanita itu sangat hebat. Sebelum Tuan Haonan datang, mereka sudah dikalahkan wanita itu. Tidak mengejutkan jika mereka bukan orang biasa. Aku hanya bisa mengatakan jika ini tetap salah saudara Wang. Dan kenapa dia harus melibatkanku juga, ujar Li Kingsan kesal dengan ulahnya Wang. Lalu anak buahnya mengabarkan bahwa saudara Wang sudah kembali. Apakah bos ingin melihatnya? Mendengar itu, Li Kingsan tidak ingin melihat dan hanya meminta untuk mengirim penjaga dan tidak membiarkan si Wang membuat masalah ini mati. Karena Li Kingsan masih ingin menggunakannya dan juga Li Kingsan ingin mendengar penjelasannya langsung dari Wang tentang masalah ini. Tiba-tiba Li Kingsan menyadari sesuatu. Anak buahnya pun bingung dan bertanya, "Bos, ada masalah apa lagi?" Ada yang ketinggalan. Istrinya mengenal ibu angkat anak ini kan? Bagaimana mereka bisa terlibat?
Aku pikir ini tidak akan mudah, apalagi saat dia menghubungiku, suaranya terdengar mengerikan. Bukankah Gukang ingin menculik putrinya sendiri dan memeras abang anak itu? Siapa abangnya? Tanya Li Qingshan. Saya akan segera mencari tentangnya, Tuan, ujar anak buahnya menjawab. Lalu 10 menit kemudian, anak buahnya melaporkan bahwa dia sudah mengetahui identitas abang anak itu. Dia adalah Chen Nuo, murid SMA nomor 8 Jinling. Ini dia ujungnya, abang anaknya Gukang, Chen Nuo adalah teman sekelas Tuan Haonan. Wanita Tuan Haonan juga teman ibu angkat adik Chen Nuo. Hubungan mereka sangat rumit. Jadi bukan hanya Wang saja yang terlibat masalah ini. Gukang juga tidak boleh dibiarkan pergi. Menyerahkan Wang hanya sebagai permintaan maaf. Dengan Gukang, permintaan maaf kita akan terlihat lebih tulus, ungkap Li Qingshan. Mendengar itu, anak buahnya mengatakan bahwa bosnya sangat bijak dan masalah ini bisa segera kita selesaikan. Ini harus diurus dengan baik. Mungkin saja dengan ini kakiku bisa sembuh, ujar Li Qingshan senang. Lalu scene berganti pada jam 3 dini hari. Terlihat yayangnya Haonan baru pulang dari pekerjaannya. Dia pun terlihat sangat lelah dan segera ke kamarnya. Tapi saat dia sudah berada di kamarnya, dia sangat terkejut karena kamarnya sangat berantakan. Yayangnya Haonan pun menyadari bahwa ada pencuri masuk ke rumahnya. Dia pun memeriksa benda yang berharga satu-satunya, yaitu kalung emas, dan untungnya tidak hilang. Dia pun sangat bingung karena jika seseorang pencuri menerobos masuk, bukankah seharusnya mengincar kalung emas ini? Lalu apa yang mereka ambil? Setelah 10 menit kemudian, yayangnya Haonan menyadari bahwa celana dalamnya hilang. Bahkan dia baru membelinya dan belum pernah memakainya. Sial, dasar pencuri mesum! Setelah itu di hari berikutnya, terlihat bos botak Clay di telepon Nuo. Master Nuo, ada masalah apa pagi-pagi begini? Ujar bos Lei bertanya-tanya. Apakah aku mengganggu tidurmu? Jawab Nuo. Tidak ada yang salah. Katakan padaku, ada masalah apa Master Nuo? Tanya bos botak Lei lagi. Dengan muka memerah, Nuo menjawab dan meminta kepada bos botak agar membantunya mengambil beberapa pakaian wanita. Lalu Nuo melanjutkan, jangan yang baru, tapi yang lama. Jangan terlalu murahan juga. Pakaiannya setidaknya dapat menutupi sampai bawah. Tingginya sekitar 170. Lalu sepatu dengan ukuran 37 atau 38. Sepatu kulit, sepatu hak tinggi, sneaker dan sejenisnya. Ambil beberapa pasang. Semuanya yang sudah pernah dipakai. Ingat, jangan yang baru. Mendengar itu, bos botak Lei bergumam dalam pikirannya. Semakin lama permintaan Master Nuo semakin aneh. Sebelumnya dia memintaku menghajar seorang pria menurut harga biaya rumah sakit. Dan sekarang pakaian wanita. Pakaian wanita, sepatu. Tidak perlu pakaian dalam. Model baru lebih baik. Tingginya sekitar 170 dan sepatunya 37 atau 38. Jangan yang terlihat baru, aku mengerti. Aku akan segera menyiapkannya secepat mungkin, ujar bos botak Lei. Mendengar tinggi 170 membuat bos botak Lei bingung karena Sun Keke tingginya tidak sampai seperti itu. Lalu kita ke tempatnya Babang Nuo yang baru saja selesai membeli sarapan dan kembali ke rumah. Melihat kamar di depannya, pikir Nuo, aku hanya mengambil beberapa pakaian. Tidak mungkin kan dia memanggil polisi? Nuo pun masuk ke rumah dan mengatakan kepada Star Queen yang lagi asik sikat gigi bahwa dirinya membeli sarapan roti goreng, susu kedelai, dan bubur putih. Mendengar itu, Star Queen sangat senang dan segera menghampiri suaminya. Mereka berdua pun mulai sarapan. Star Queen mulai bercerita tentang soal kejadian kemarin, tentang seorang bibi datang mencari suaminya, tapi sepertinya dia salah ruangan. Lalu Star Queen pun mengikuti bibi itu karena terlihat kebingungan. Star Queen meminta maaf kepada Nuo karena merepotkan suaminya lagi. Mendengar cerita Star Queen, Nuo mengatakan bahwa dirinya mengerti. Istrinya merasa bibi itu sama seperti dirinya dan mengikutinya karena khawatir. Benar, aku tidak tahu kapan ingatanku kembali. Jadi saat aku melihat bibi itu, aku merasa kasihan padanya. Lalu aku bertemu pria jahat dan akhirnya kau datang. Tapi suami, kenapa kamu tidak membuka pintunya dan melihat bibi serta anak itu? Apakah suami bibi itu menemukan dia? Kenapa kamu memelukku dan menyembunyikanku? Tanya Star Queen. Sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu, ujar Nuo menjawab dan membuat Star Queen penasaran. Nuo pun menceritakan bahwa meskipun kita adalah peseni bela diri, bukan berarti kita tidak mempunyai musuh. Sekarang kita sudah menjalankan kehidupan kecil membahagiakan di sini, jadi berhati-hatilah dengan segalanya. Jika terlalu meremehkan kekuatan, kita akan kerepotan mengurus orang yang menyadari kekuatan kita. Berbelas kasihlah dengan kehidupanmu sendiri, jangan keras kepala. Apa kau mengerti?
Mendengar itu, Star Queen pun paham alasan kenapa suaminya tidak menunjukkan muka kemarin adalah karena takut seseorang akan datang ke tempat mereka sekarang. Benar, kau mengatakannya dari awal, kau sudah lelah dengan kehidupan penuh dendam. Jadi kita memutuskan untuk bersembunyi dan hidup seperti orang biasa di sini, ungkap Nuo sambil mengelus kepala istrinya. Mendengar apa yang dikatakan suaminya, membuat Star Queen bertanya-tanya apakah benar dia pernah mengatakan apa yang dikatakan suaminya tadi. Nuo pun membenarkan dan meyakinkan bahwa istrinya pernah mengatakan hal seperti itu. Sedangkan dalam benaknya Star Queen bergumam, aku lelah dengan kehidupan penuh dendam. Terdengar menarik. Jika dipikir-pikir, apakah aku memang ingin melakukannya? Setelah itu, Nuo mengajak Star Queen jalan-jalan. Star Queen pun bertanya-tanya kemana suaminya mengajak pergi. Aku harus cepat pergi ke rumah Pak Tua Jiang dan menjemput adik Xiaoye, pikir Nuo. Saat di perjalanan, Nuo melihat sebuah tempat kecantikan. Istri, aku lihat akhir-akhir ini kau terlihat stres dan penampilanmu menurun. Ayo, wanita harus selalu menjaga penampilannya, ujar Nuo. Hah? Apa maksudmu aku jelek? Gumam Star Queen. Sang penjaga tempat kecantikan pun menyambut Nuo dan Star Queen. Lalu berujar, ini pasti pertama kalinya kalian berdua datang kemari. Karena ini kunjungan pertama kalian, saya akan menjelaskan beberapa barang kecantikan yang ada di toko ini. Mendengar itu, Nuo mengatakan bahwa tidak perlu, berikan saja satu set perawatan penuh untuk istrinya. Wah, Tuan benar-benar menyayangi istrinya, ujar sang penjaga toko. Lalu sang penjaga toko kecantikan mengungkapkan bahwa ada promo bla 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 bla, lakukan saja, ujar Nuo, sedangkan dalam pikirannya berujar bahwa dirinya harus membuat Star Queen sibuk. Sedangkan Star Queen bertanya-tanya apakah keluarganya memiliki uang sebanyak itu, namun sayang pembicaraan Star Queen selalu dipotong. Sang penjaga toko pun tak ingin membiarkan pelanggan mantapnya ini lari dan langsung memanggil temannya untuk menghibur nona cantik ini. Star Queen pun langsung dibawa. Nuo lalu berujar pada sang penjaga toko kecantikan. Saat kalian melakukan perawatannya, lakukan dengan hati-hati. Jika bisa sampai harus menghabiskan waktu seharian penuh. Setelah itu, Nuo sudah selesai mengurus kartu perawatan untuk istrinya dan mengatakan kepada Star Queen bahwa tetaplah di sini untuk perawatan, sedangkan dia akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa sayuran. Mendengar suaminya akan pergi, Star Queen pun enggan untuk perawatan dan malah ingin ikut pergi bersama suaminya ke pasar. Nuo pun membujuk istrinya bahwa istrinya jangan khawatir, pokoknya dia pasti akan membelikan makanan kesukaan Star Queen. Karena perawatan ini akan membutuhkan waktu yang lama, jadi nanti Nuo akan menjemput Star Queen dan akan pulang bersama. Tetaplah di sini, jangan lari. Kalau ada terjadi sesuatu, panggil aku. Kau mengingat nomorku kan? Tanya Nuo. Aku ingat, jawab Star Queen. Lalu sang penjaga toko kecantikan segera membawa Star Queen untuk perawatan. Setelah itu, scene berganti. Nuo pun sudah berada di rumahnya Pak Tua Jiang. Melihat abangnya datang, adik Xiaoye sangat senang dan segera ingin menghampiri abangnya. Walau belum selesai, ibu angkatnya merapikan rambutnya. Namun, sang abang meminta adiknya untuk merapikan rambutnya dulu. Lalu Pak Tua Jiang mengajak Nuo ke dapur karena ada sesuatu yang ingin Pak Tua Jiang katakan. Pak Tua Jiang pun menanyakan ada apa dengan ayah kandungnya Nak Xiaoye. Master, aku selalu marah setiap mendengar namanya, ujar Nuo menjawab. Sementara itu di luar, Bibi Song segera mengantar adik Xiaoye berangkat sekolah. Adik Xiaoye pun bergumam bahwa dirinya belum mengucapkan selamat berangkat sekolah kepada abangnya. Dia juga sangat kangen dengan abangnya itu. Mendengar itu, Bibi Song membujuk adik Xiaoye bahwa abang dan ayahnya sedang membahas pekerjaan, jadi tidak bisa diganggu. Nanti sore juga Nak Xiaoye pasti bisa bertemu dengan abangnya. Kita pun kembali ke tempat Babang Nuo dan Pak Tua Jiang. Setelah mendengar penuturan Nuo, menurut Pak Tua Jiang, Gukang ini pasti orangnya tidak baik. Tentu saja, Master. Kemarin dia menjemput adik Xiaoye kan? Apa yang terjadi? Aku sedang bekerja dengan saudara Lei, jadi aku tidak tahu apa-apa, tanya Nuo. Pak Tua Jiang pun menjawab bahwa kemarin penyakit istrinya kambuh lagi dan dia sedang tidak ada di rumah. Istrinya berlari ke TK menjemput Nak Xiaoye. Lalu istrinya bertemu dengan Gukang. Tapi istrinya tidak mengingat apa-apa saat dia kambuh. Dan Nak Xiaoye masih anak-anak, jadi dia tidak bisa memberitahu apa-apa. Gukang itu pasti mempunyai niatan buruk dan membawanya ke Aula Zefeng, tempat yang tidak cocok untuk anak-anak. Kau juga bilang dia datang ke rumahmu dan memeras ribuan yuan darimu. Apa benar? Tanya Pak Tua Jiang. Nuo pun membenarkannya. Kalau seperti itu, mulai sekarang Nak Xiaoye akan tinggal bersamaku. Gukang lebih terlihat seperti gangster. Jika dia datang kembali, aku takut kau tidak bisa melakukan apa-apa, ujar Pak Tua Jiang.
Pak Tua Jiang pun berpikir tentang masalah yang dihadapi Nuo dan adiknya. Menurutnya dia tidak bisa mengantarkan Nak Xiaoye ke TK, tapi dia mempunyai waktu luang setelah pulang sekolah. Jadi dia bisa menjemput Nak Xiaoye tiap sore lalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Menurut Pak Tua Jiang, mereka harus melakukan ini selama beberapa hari, dan jika tidak ada masalah, Nak Xiaoye bisa kembali ke tempat Nuo. Namun jika Gukang mengganggu lagi, katakan kepada mastermu, oke? Mendengar itu, Nuo dengan aktingnya sangat bersyukur mempunyai master yang sangat dapat diandalkan untuk menjaga keselamatan adik kesayangannya. Nak Xiaoye bukan hanya adikmu, dia adalah anak sayangan kami juga, ungkap Pak Tua Jiang. Setelah itu, Pak Tua Jiang meminta Nuo agar segera berangkat sekolah. Jadi Nuo jangan mengkhawatirkan hal lain, master ini sudah seperti ayahmu. Jika kau bertemu masalah, katakan saja kepadaku, ujar Pak Tua Jiang. Nuo pun berpamitan kepada Pak Tua Jiang. Saat di perjalanan ke sekolah, Nuo bergumam karena Li Qingshan menganggap saudara Honan adalah dirinya, jadi dia harus membawa saudara Honan yang asli dan memintanya mengurus beberapa hal. Tiba-tiba Nuo mendapat telepon dari Guru Liu. Guru Liu menanyakan tentang keberadaan Nuo sekarang dan juga tidak peduli alasan apa yang dibuat Nuo. Tapi pokoknya Nuo harus datang ke sekolah karena ada suatu masalah. Mendengar itu, Nuo sedikit panik dan menanyakan kepada Guru Liu masalah apa sebenarnya. Manajer sekolah luar negeri ingin bertemu denganmu. Jangan tanya aku juga tidak mengerti, jawab Guru Liu. Hah, manajer sekolah luar negeri ingin bertemu denganku? Ujar Nuo terkejut terus bingung.